Anak-anak Ibu, selamat berjumpa lagi dengan Ibu. Pada hari ini kita akan belajar meneruskan pembelajaran kita pada minggu lalu. Ibu akan mengabsen dulu siapa saja yang tidak hadir hari ini. Apakah ada teman kita yang tidak hadir hari ini? Coba di kelompoknya. Ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya? Full sekali hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Beri tepuk tangan dong untuk kita. Alhamdulillah, kemarin ada yang sakit dan sekarang sudah bisa hadir ya Aira ya. Kemarin berhalangan hadir, sekarang sudah ada lagi. Nah, alhamdulillah karena kelas kita lengkap hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Jawab. Dan nanti kita akan berkolaborasi. Insya Allah pembelajaran ini akan sangat menyenangkan jika kita berkolaborasi. Ya, sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Sudah siap? Sudah. Pulpennya sudah disiapkan? Sudah. Biasa, satu jempol untuk kalian berarti kalian sudah siap untuk belajar. Sebelum kita belajar untuk keberkahan ilmu yang kita dapat, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin seperti biasa oleh yang berkenan Fadla ya. Mangga Fadla. Kita berdoa bersama-sama dengan khusyuk ya. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Dan untuk menanamkan rasa nasionalisme di bulan Agustus ini, kita sedang memeriahkan HUT negara Republik Indonesia ini, dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Hari Merdeka bersama-sama. Ayo silakan, siapa yang mau memimpin ke depan, silakan. Ya. Mohon semuanya untuk berdiri supaya lebih semangat. Menjelaskan tentang apa itu coding. Ada yang masih ingat? Apa itu coding? Apa? Ada lama-lama. Kemudian ada simbol-simbol untuk melakukan sesuatu. Nah, hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, bahwa dalam coding atau kecerdasan artifisial adalah ketika kalian menggunakan apa? HP kalian. Di sana juga ada yang namanya apa? Bukan, yang untuk bertanya sesuatu itu apa namanya? Google. Apa lagi? Itu ya, harus dikenali juga. Kemudian di sini, pernahkah kalian membuat sesuatu dengan langkah-langkah, misalnya membuat jus? Jus buah? Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama apa? Cuci buah. Kemudian
baru tuangkan ke dalam gelas dan boleh dinikmati. Nah, langkah-langkah seperti itu ya sama dengan coding. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu itu ada langkah-langkahnya dan langkah-langkahnya harus berurutan ya. Jika kalian tidak berurutan, nanti apa yang akan terjadi? Jusnya ya masukkan es batu warna hitam jadi mual. Ya. Jadi pada hari ini juga akan menjelaskan tentang coding dan kecerdasan artifisial, khususnya pada materi berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Apalagi ini ya. Nah, ini kejutan untuk kalian. Ini materi baru untuk kalian. Silakan sambil menyimak Ibu, kita tanya jawab sambil menulis juga ya. Jadi ada catatannya, ada juga nanti ilmu yang didapatnya. Mengapa sih kita harus belajar coding? Kenapa sih ya? Kenapa coba kira-kira? Kenapa? Tadi coding itu apa? Langkah-langkah, urutan-urutan. Kenapa sih? Supaya apa? Supaya mengerti, supaya apa yang kita laksanakan sesuai dengan langkah-langkah. Supaya nanti ke depannya kalian setelah dewasa juga akan mengerti bahasa pemrograman pada komputer. Apa sih yang menjadikan Google itu pintar? Inilah tujuan mengapa kita harus belajar coding. Yang pertama, pada hari ini kita belajar hari ini ada tujuannya. Kalian harus mengidentifikasi pola perulangan, ya. Ada ulang-ulangan, kemudian repetition dalam lagu atau tadi. Jadi hari ini kita belajarnya bukan belajar tentang komputernya, tetapi kita akan belajar yang sederhana. Bagaimana sebuah lagu akan menjadi sebuah karya berdasarkan kode-kode yang kita tuliskan, ya. Kemudian menjelaskan manfaat mengenali pola, ya, kehidupan sehari-hari dan pemrograman. Ketiga, menyusun langkah berulang dalam bentuk algoritma sederhana. Apa sih algoritma? Yang kita jelaskan juga. Bekerja sama dalam kelompok. Nanti dalam kelompok kalian akan bekerja sama memecahkan sebuah masalah dengan cara berpikir komputasional. Ya, semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Ice breaking itu supaya kalian lebih semangat. Sebelumnya kita tepuk salut dulu deh. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Salut juga untuk kalian semua yang luar biasa. Kita ice breaking dulu. Ibu akan memberikan kode ketika ibu menyatakan botak, kalian pegang botak, ya. Ketika ibu bilang batu, kalian memegang mulu. Kan batu ini ya. Ketika ibu bilang batik, ya, peganglah baju. Ini batik ya, ini baju. Siap? Siap. Botak, batuk, batik. Botak, batuk, batik. Ya, siap? Ya. Ini coding juga. Botak, batuk, batik, batik. Siap? Konsentrasi. Ya. Batik. Batik. Ada mana? Lanjutnya. Kalian juga harus tahu pada hari ini apa sih yang akan kita lakukan, ya. Hari ini apa sih yang akan kita lakukan pada hari ini, ya. Ada 5 tahapan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Pertama, ada pemahaman materi. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang
Yang kedua, kalian akan bersama di kelompok berdiskusi, ya, mengisi LKPD. Kemudian yang ketiga, unjuk kerja setiap kelompok ke depan, ya. Keempat, penilaian, ada asesmennya, barulah kita refleksi. Nah, itulah tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Baiklah, kita masuk ke materi. Sambil Ibu menjelaskan, silahkan kalian tulis juga. Dan apabila ada pertanyaan, kita diskusikan bersama, ya. Dan akan kita bahas adalah berpikir komputasional. Ya. Mohon perhatian semuanya, sebelum menulis kita baca dulu bersama-sama. Apa itu berpikir komputasional? Yuk baca bersama-sama. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah berpikir komputasional atau computational thinking adalah suatu proses berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, ya, seperti tadi membuat jus teh secara sistematis. Artinya sistematis itu berurutan, ya, dengan menerapkan konsep dasar ilmu komputer, tetapi dapat diterapkan pada berbagai bidang kehidupan, ya, seperti komputer, mulai dinyalakan, digunakan, dimatikan, itu ada langkah-langkahnya. Mau menyalakan ada langkahnya, mau mematikan ada langkah-langkahnya. Kalian mau main game, pertama masuk dulu, unduh dulu di abang. Udah diunduh, install dulu kan. Terus bikin apa? Akun dulu, betul. Setelah itu apa? Ada instruksi, bahasanya mau bahasa apa, ya, kecerahannya mau apa, apakah mau pakai musik atau apa. Barulah nanti kalian bisa memain. Nah, langkah-langkah konsep-konsep komputer ini ternyata ada juga di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi membuat apa? Jus. Ujuk-ujuk blender di apa? Dinyalakan kan? Air buahnya nggak ada. Atau kalian ujuk-ujuk main game, ada diunduh nanti, akhirnya harus berbayar. Buat akunnya tidak, akhirnya hilang kan? Nah, seperti itu. Menurut Janet Wing pada tahun 2006, berpikir komputasional adalah keterampilan berpikir yang melibatkan cara merumuskan masalah dan solusinya sehingga dapat dijalankan secara efektif oleh manusia atau komputer. Sebelum kita melakukan tadi jus, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Nah, itu yang dinamakan berpikir komputasional. Sekali lagi semuanya baca yuk. Apa itu berpikir komputasional? Ya, sehari-hari bukan hanya pada bahasa pemrograman, ya. Nah, kalian ketika mau berangkat sekolah itu sudah berpikir komputasional. Bangun sampai dengan sampai ke sekolah yang kalian lakukan langkah-langkah. Ya, untuk bangun masuk berangkat kan? Ya, kita bangun apa dulu? Lagi, yang lagi. Tuh, apa lagi? Ada baik dulu, baru. Tengok lagi, mata. Ya, sebelum makan apa dulu? Oh, kita makan. Sebelum makan, jangan makan sarapan, jangan ke sekolah pakai kaos kaki. Gimana pakai pakainya? Di kaki. Bukan di mana? Bukan di tangan. Bukan di tangan atau di kepala. Kalau di kepala apa namanya? Topi. Ya. Nah, itu adalah berpikir komputasional sama, ya. Tolong dipikir. Nah, selanjutnya, apa sih tahapan-tahapan berpikir komputasional? Ternyata ada 4 tahapan. Yang 1, 2, 3, 4. Ini sekarang Ibu jelaskan, ya. Kalian lihat tulis silakan. Yang pertama, tahapan berpikir komputasional itu apa yang pertama? Dekomposisi.
tampilannya, karakternya, dan skornya, ya. Nah, ini adalah contoh dari decomposition. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Ya. Oh, contoh untuk decomposition ketika kalian mau mengadakan pesta ulang tahun. Kalian harus memikirkan apa yang dulu. Ibu nih mau ulang tahunnya harus apa dulu? Pertama ada yang menunggu surat undangan. Apalagi? Kuenya. Terus apa lagi? Hiasannya atau dekorasinya apa lagi? Yang harus bingkisannya. Kemudian pas acara. Siapa pembawa acara? Nah, sehingga pas kalau misalnya mau ulang tahun itu bisa dipecah-pecah, bisa dibagi-bagi tugas, ya. Nah, pas berangkat kemudian yang pembawa acara sudah ditunjuk. Pas mau orang pulang dikasih bingkisan sudah ada, undangan sudah disebar, kue sudah ada, ya. Nah, itu namanya decomposition. Kemudian selanjutnya yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Yang kedua ada apa sih? Di sini adalah yang termasuk dengan pattern recognition ini atau pengenalan pola ini, kalian suka dihadapkan dengan mencari kesamaan, polanya yang sama, mencari perbedaan, mana yang bedanya, atau pola dari permasalahan. Contoh, dalam soal matematika ada perkalian anu sama, kita bisa mengenali pola penjumlahan berulang. Contohnya, misal 2 kali 3, ya, ini adalah sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Ini adalah pola berulang, ya. Jadi ada polanya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah abstraksi atau penyederhanaan. Apa sih penyederhanaan ini? Yaitu memfokuskan pada hal-hal penting dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Contoh, saat merancang peta kota untuk game, cukup memilih atau menampilkan jalan utama dengan setiap detail pohon atau bangunan. Di Roblox ya, atau di apa tuh yang permainan yang ini keren ya? Nah, di sana juga ada tuh mengabstraksikan sesuatu bangunan. Ada membangun sesuatu dengan balok-balok ya. Nanti kalian akan dipilih lagi untuk mana bangunannya, mana jenis batanya, kemudian lagi pohonnya, ada yang hijau, yang coklat itu siapa? Kalau ini kan tanah, ya, menggunakan palu, ya, atau rancang peta dalam game, ya. Kalian misalnya gamenya petualangan, cukup ada jalannya saja, kalau usah sama pokoknya, di jalan ada batu, di jalan ada cicit, ya, hanya batu, hanya jalannya saja. Yang terakhir yaitu algoritma atau algoritma. Langkah. Seperti tadi membuat jus, pergi ke sekolah ada langkah. Contoh, menyusun langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya harus saya masakan adalah algoritma. Ada langkah berurutan dari menyiapkan bahan sampai dengan jadi. Seperti tadi, algoritma. Kalian ketika kalian membuat jus itu adalah algoritma. Oke. Baiklah. Ada yang ditanyakan terkait materi? Susah ya menyebutkannya ya? Ya. Coba yuk sama ibu sama-sama. Berpikir komputasional. So, ulangi lagi. Berpikir komputasional. Ada 4 langkah. Ada 4 langkah. 1. Decomposition. Decomposition. Atau pemecahan masalah. Atau pemecahan
gerakan atau tariannya yang sama supaya mudah diingat ya. Nah, kalian sudah ada dalam kelompok kalian. Ibu akan membagikan KKPD. Nah, kalian dalam kelompok kalian berdiskusi, tuliskan lagi ya. Tuliskan lagi di sini lagu yang tadi liriknya. Kemudian oleh kalian setiap lirik yang ada dalam lagu tersebut buatlah pola tariannya atau gerakan tariannya. Ya, misal di sini kalau naik teh kelompok masing-masing kelompok boleh berbeda ya. Kelompok saya mah naik mau tepuk naik tepuk aja. Kelompok yang lain mau pakai pinggang naik boleh ya. Nah, di sini silakan tulis gerakannya ya. Kemudian nanti kalian beri kode. Kodenya adalah X, Y, Z, A misalnya ya. Bisa. Kalau untuk naik nanti kasih kode X. Ke puncak gunung Y. Tinggi sekali Z. Apalagi? Kiri itu A. Kanan B. Kulihat saja C. Banyak pohon cemara D. Di ujungnya dikasih apa? Kode. Ya. Berarti nanti itu tulisannya X, Y, Z, A, B, C, D. Kemudian nanti ulangi lagi di lirik kedua X, Y, Z, A, B. Kalian tuliskan di sini naik itu gerakannya apa? Ya. Kemudian langkah 1 berarti naik langkah 1 berarti apa? X. Ya. Ke puncak gunung berarti Y. Ya. Nah, itu adalah pola atau pengulangan. Ya, memecah yang besar menjadi hal-hal kecil. Yang memecah apa? Decomposition. Silakan Ibu beri waktu 10 menit dalam kelompok kalian untuk menuliskan yang pertama lagunya, kemudian gerakannya. Silakan berdiskusi. Kalau ada apa-apa silakan tanyakan ke Ibu. Ayo waktunya 10 menit saja. Cepetan. Pertama adalah tuliskan dulu lagunya di sini. Ya, tadi naik ke puncak gunung sampai selesai. Ayo. Cepetan. Ya, satu kelompok satu cepetan. Ayo cepetan. Cepetan satu.
Selesai. Tentunya nanti dikumpulkan asesmen yang pemeriksa dan refleksi untuk yang terakhir apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Apa? Ada berapa langkah? Pertama, oke, kita ucapkan alhamdulillah. Ini kalian senang tidak? Apakah ada yang masih bingung? Masih penasaran? Mau belajar lagi seperti ini? Mau belajar lagi seperti ini? Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, di pertemuan coding dan artificial atau kecerdasan. Terima kasih untuk semuanya. Kita baca doa bersama-sama sebagai penutup. Ayo kita membacakan surat wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk LKPD dikumpulkan dan juga asesmen atau penilaian yang tadi jawabannya dikumpulkan dengan diberi nama pada masing-masing. Sekarang silakan kalian ambil makan kalian.